aja. Bedanya ini di 3 dalam 3 aja. Yang paling penting adalah waktu bicaranya 8 menit. Kalau di MP kan 7 menit. 7 menit 20 dengan toleransi. Di sini 8 dengan 8-20 dengan toleransi. Consider di 8 menit aja sebenarnya. Reply juga sama 40. Tapi tidak ada POI. Itu yang paling penting, tolong diingat karena perihal-perihal ronde awal iPad biasanya ada yang nge-POI. Makanya Judge nanti juga bakal aktif ngingatin bahwa nggak bakal ada POI, jadi jangan meminta POI kalau ada poin lawan yang ngaco, atau jangan menawarkan POI karena itu juga mungkin ada yang dari kalian terbiasa untuk kayak bagian dari pidatonya menawarkan POI, ya nggak ada. Karena Austral format. Udah gitu doang, nggak ada yang perlu terlalu dibahas banget dari Austral. Strategi lanjutan nanti bakal di tim aja. Nah, ini yang bakal kita simulasikan juga nanti mainnya. Di Austral itu ada namanya motion selection. Jadi kalian bakal dikasih dulu draw-nya jadi affirmative atau negatif. Nah, ya, jadi pro atau kontranya. Terus nanti baru dikasihkan mosi. Jadi pas saat pemilihan mosi, kalian melakukan seleksi mosinya, kalian sudah bisa timbang-timbang kayak lebih menguntungkan nggak ya kira-kira jadi pro jadi kontranya di sini. Walaupun ya masih dibikin sebalance mungkin kan. Nah, ini dilakukan setelah motion launch. Jadi waktu case building kalian terpotong dengan lakukan motion selection. Hanya ada waktu 2 menit untuk melakukan ini. Berarti kalian harus sudah melakukannya nanti ke ruangan. Kalian harus masuk ke ruangan kalian. Di ruangannya nanti chairnya bakal menanyakan, misalnya kalian jadi tim negatif mana preferensinya, positif sudah. Nah dari situ nanti judge-nya yang ngelihat. Formatnya bakal seperti apa? Formatnya terlihat seperti ini. Jadi ketika mosi ditaruh di paling bawah, itu berarti dia di ban. Ketika mosi atau di veto. Ketika mosi ditaruh paling atas, berarti itu yang paling pengen kalian mainkan. Jadi with this possibility, ada banyak banget permutasinya sebenarnya. Nih, ini permutasinya, kita tidak akan go ke matematikanya di situ. Intinya, kalau kalian mau main banget suatu mosi, taruh di 1. Kalau kalian nggak mau banget main, taruh di 3. 2 itu yang kalian oke aja lah. Kalau main nggak apa-apa, tapi daripada main 3, masih mending main 2. Nah, tapi kalau kalian sudah lebih lanjut tekniknya, kalian mungkin bisa tebak, lawan ini agak nggak strategis, dia bakal mau mainin nomor 1. Jadi kemungkinan dia sudah pasti bakal ban nomor 1 ini. Atau kalian berpikir, jangan itu dulu deh, yang sederhana dulu ya. Misal kalian berpikir, mosi 3 ini sulit banget. Alright. Bedanya diksinya jadi berubah kayak gitu. Nah, dengan itu diimplementasikan, kata-kata di mosi Austral itu misalnya that we would, berarti this house would. That A should do X, berarti this house believe that, and so on and so forth. Bisa lihat aja di sini gambaran-gambarannya semua. Mana tadi misal kayak that we predict, this house predicts. That we hope, this house hope. Ini relatif baru. Ya tapi ya sudah, tipikal main this house hopes itu sama aja dengan cara memainkan this house support. Aku rasa dijelaskan di sini. Nah ini support oppose motion. Ada nggak ya kata-kata mengenai hopes? Soalnya hopes itu masuknya ke sini. Nggak tahu, aku juga baru buka manualnya ini. Aku belum kerjakan just testnya ya. Ya sudah, kalau predict, ditaruh di sini dia sendiri. They argue that compared to worlds, one where X is guaranteed to occur and one where X will not, is definitely featured in the event, hence the burden in the motion steps working compared to future counterfactual. Slightly difference dibuatnya di sini dengan this house support. Karena kalau this house support hanya berfokus kayak apakah X itu akan menjadi lebih baik atau tidak. Kalau di sini lebih kayak kenapa dia layak diharapkan atau tidak. Minor aja sih bedanya. So contohnya, in the motions that we hope for Bulgaria to leave the EU, teams to explain why a world in which Bulgaria leave the EU is a preferable one to a world in which Bulgaria remains in the EU. Ya sama-sama aja sih dengan support juga. Diksinya aja yang beda. Sama support sama, berarti kalau menolak sama aja dengan nge-oppose-nya.
Beda dengan prefer, karena kalau prefer ada template kayak ya udah, kalau discuss prefer X berarti kalian harus defend status quo sebagai oposisi, tapi kalau discuss prefer X atau Y kalian harus defend Y sebagai oposisi. Ya dah, nanti kalian skim sendiri aja ya bagian-bagian itu. Ini diksi-diksi awalnya aja yang beda-beda. Judge feedback ini nanti bakal disampaikan lah keseluruhan. Apalagi ya, oh ya, semua judge-nya bakal OE. Jadi panjang rondenya IFET itu. Jadi kalau di ruangan kalian most likely itu ada 3 judges sih, 2-3 judges. Aku lupa dia konferal atau enggak. Enggak lagi kalau aku nggak salah. Nah, jadi mungkin ada sekitaran 3 judges. Bisa aja sih 1, tapi most likely 3. Berarti kalian bakal dengar OE 30 menit. Jadi semangat ya. Gitu. Ada silentnya enggak? Ada. Harusnya ada. Nah, nanti itu di briefingnya lah dijelaskan. Tapi IFET nggak ada deh. IFET tuh nggak ada silent. Last year itu nggak ada silent. Prelims open semua. Jadi gara-gara butuh nge-score ini kan, nge-score panels untuk judge. Jadi ya sudah, itu brief awalnya. Ada yang ditanya dulu dari format Australs, perubahan ya, untuk nge-highlight cuma ada satu perubahan diksi dari this house jadi that. Terus ada motion selection, sama waktu ngomong 8 menit ada POI. Panelnya juga OADW. Yup. Jadi kalau misalnya bertiga, ada CR, ada panel bakal OE juga. Harus OE. Bahkan trainee pun harus OE. Apalagi ya udah sih, itu aja. Bakal lumayan menghabiskan waktu di situ. Tetap fokus aja dengerin dan tetap kasih skor di judge feedback-nya tadi. Kalau konsiderasi kayak bagaimana judge tentukan dan lain segala macam, kayak kalian nggak perlu lah brief soal itu kan. Kayak kalau misalnya split 2-1 itu berarti panel ya tetap feedback gara-gara semua orang juga tetap ngomong. Jadi ya udah, kalian bakal ngedengarkan semua decision. Sudah ya, itu untuk basic stuff-nya aja. Terus kita bakal move ke sini dulu aja, ke bulan 30 banget. Kita bakal langsung masuk ke tim strateginya aja untuk kalian. Ya Allah, ini lama pertama. Kalau ini kan kalian diksinya kalian bisa akses aja sendiri. Ini sudah kelihatan tipikal diksinya. Ini kenapa headingnya Jawa Barat nih, karena tuan rumah tahun lalu Jawa Barat, tahun ini juga. Sports, intinya di setiap mosi itu, setiap ronde maksudku, headingnya bakal sama aja. Entah tipikal mosinya yang sama atau topikal kontennya yang sama, tapi biasanya tipikal kontennya sih yang sama, walaupun ada beberapa yang diksinya yang sama. Ini tipikal kontennya social movement semua kan. Terus ini tipikal motion, tipikalnya academic headingnya, academics in general, IR, criminal justice system. Ya sudah, kebanyakan bakal seperti itu. Pembiasaan. Terus kita bakal masuk ke tim strategi. Ini yang kalian butuhkan sebenarnya, biar kalian punya template yang jelas. Kan nanti itu 30 menit ya, 30 menit. Kok cak susah galau, ben galau boleh dah. Jangan cis. Terus dari 30 menit itu 2 menit. 2 menit itu sudah habis untuk 2 menit motion preference kan. Motion pref, nanti bakal ditanya langsung, sudah cukup jelas tadi pembahasannya. Berarti kalian punya 24 menit. Dari menit 2 sampai menit 15 itu kalian harus tentukan beberapa hal. Satu, ini intinya untuk first speaker deh. First speaker. Tapi just because it's for the first speaker, bukan berarti first speaker aja yang buat ini. Ini dibuat sama tim, gara-gara ini representatif terhadap identitas timnya nanti. Kalian harus setting dulu nanti BOP debatnya
bakal gimana for both teams. Terus yang kedua, kalian harus menjelaskan ya cara kalian memenangkan dan everything, karena di situ lebih OP. Yang perlu didapat itu adalah background atau konteks aja deh, stick with konteks. Terus yang ketiga, kalian bakal mau bawain harus ada di 15 menit pertama tuh argument title per speaker. Ya, terserah, kalau mau bawa satu, bisa bawa dua, and so on. Boleh aja, yang penting timnya tahu dulu. Biar nanti tahu kayak, oh, misalnya ini nggak berhasil kebuktikan sampai akhir, tapi tujuannya mau ngebuktiin kemana, itu bisa tahu. Karena aku sangat menyarankan nanti kalian case building itu catat di, mungkin kan kaliannya bakal langsung kan, bakal luring. Jadi, jangan keasikan ngobrol. Karena the thing is, biasanya kalau debat sambil offline itu, keasikan ngobrol tidak dicatat poinnya. Kan kalian tetap bisa pakai laptop kayak gini. Terserah sih kalian lebih nyaman pakai laptop kayak kertas, bebas. Tapi intinya sudah dapat apa poin, langsung catat satu apa poinnya, dua apa. Biar langsung ke note. Dan tujuannya seperti itu adalah, kalau kalian sudah bikin argumen itu, sudah tahu ujungnya mau apa, sudah tahu ujungnya mau apa, lebih gampang proses pembuatan prosesnya. Kayak, oh bagaimana ini bakal tercapai, kalau argumennya praktikal misalnya kan. Berarti kalau nanti teman kalian tidak berhasil untuk menyelesaikan proses, kalian tahu di mana harus step in prosesnya. Tapi kalau bikinnya, oh ya udah kita jelaskan ini dulu, menyemel panjang nanti, nggak sempat untuk pikirkan nanti mau jump in di mana poin-poinnya. So, ini untuk 20 sampai 15 menit. Dari menit 2 sampai menit 15 maksudnya. Ada 13 menit untuk nge-set up dasarnya dulu bagi first speaker. Terus dari menit 15 sampai menit kalian ini nggak perlu deh sebenarnya additional check. Ya, let's say lah 15 sampai 25. Berarti ada waktu 10 menit brainstorm second and third. Nah, apa yang dicari di sini? Yang dicari di sini itu ada dua. Satu, potential response from opponent. Biar bisa langsung bikin mitigasinya. Nggak usah mitigasi di pembicara pertama sih kebanyakan. Biasanya langsung bikin tanggapannya juga. Tuh, sama yang kedua bikin extension. Nah, ini aja yang perlu dilakukan. Baru terakhir 25 ini sebenarnya situasional sih. Kalau mau ada silakan. Kalau terutama di mosi-mosi yang cukup kompleks, kalau nggak ada ya udah, yang ini tetap lanjut aja. Yang penting dikonfirmasi ke pembicara pertama dulu bahwa tidak ada yang berubah dan lain segala macam. Final cross check. Nah, ini terus di pembicara pertama dari menit 15 sampai 30 ini ngapain dong kalau misalnya yang di sini second sama third-nya brainstorm. Pembicara pertama kan sudah dapat judul argumennya, tinggal dibikin prosesnya lagi. Misal kalau judul argumen sudah jelas, ada ujungnya, misal ambillah posisi satu dari sini ya, sebagai pemerintah Jawa Barat, we would provide substantial incentive for urban residents in Bandung and Bogor to relocate to the rural areas of West Java like Garut and Cianjur. Ya udah, insentifnya adalah proliferasi ekonomi misalnya. Ya sudah, berarti bikin kan judul argumennya, let's say kayak providing this incentive will create a trickle down effect of economic that surpasses the current cycle that revolves around big cities like Bandung and create economic proliferation. Ya udah, ujungnya economic proliferation kan, proliferasi ekonomi. Karena argumen praktikal misalnya. Kalau argumen prinsipal kan gampang aja, mau running kayak hak rights, kayak hak orang, dia tidak terlahir di Cianjur karena mau, dia terlahir di Cianjur ya karena birth lottery. Jadi dia juga perlu hak yang sama aja dengan orang yang di Bandung sebenarnya. Itu kan argumen prinsipal. Kalau argumen prinsipal sih tidak usah pusing-pusing, buktikan aja why then that. Aku tuliskan aja lah di sini ya. Principal art itu cuman jelaskan aja satu, why is this true, why is this important, this relevant. Nah, dua ini aja. Kalau
argumen prinsip. Berarti kalau lawan bawa juga, lawan juga jelaskan kenapa ini penting, kenapa ini benar, ya kalian attack juga di situ. Kenapa ini lebih benar, kenapa ini lebih penting, itu aja kan. Biasanya kalau bagaimana menjelaskan sesuatu lebih benar, true relevant, kayak atau true important. Kayak misalnya mencuri itu salah atau tidak, guys? Salah misalnya kan. Tapi di argumen kalian pengen ngejelaskan bahwa pengambilan apa ya, let's say ngambil barang dari Indomaret di daerah yang lagi kena bencana kayak di Aceh kemarin misal itu fair aja misalnya. Dari Sumatera Utara kemarin boleh aja. Lawan bilang nah ini yang bakal dijadikan referensi sama semua pembicara sih sebenarnya. Pembicara ketiga tapi nggak bawa argumen, sure. Tapi bisa mengattack bagian sini dari lawan, bisa mengattack bagian sini juga dari lawan. Satu-satu nanti kita address analisisnya ya. Intinya, kalau sudah dapat judul argumen, ya klasifikasikan aja. Ini argumen prinsip, ini argumen praktik. Kalau argumen prinsip, ujungnya berarti ngebuktikan ini. Ada penimbangan ini. Kalau argumen praktikal, berarti ngebuktikan ini. Oh, bagaimana cara membuktikan sesuatu itu likely? Ya sudah, kasih layers of reasons. Why? Layers of reasons ya. Let's stop there. Ya sudah, kasihkan aja 3 alasan, three reasons of why then this is true. Why then this is likely. 3 reasons why then this is most likely gonna happen. Di setiap klaim ada penjelasan seperti itu yang masih berada di dalam satu argumen kan. Ya sudah, itu yang bakal ngebikin argumen kalian tebal. Dari mana dapat 3 reasons-nya? Mikir. Di situ kalian menggunakan debat, kemampuan kalian untuk berdebat dan berlogikanya. Jadi nggak lagi cuma di intuitive dasar of why then this is true doang, but then why then something is likely to happen. Makanya matteringnya, I suggest ngejelasin, melihat bagaimana sesuatu terjadi, so you can utilize that in your arguments nanti. Why is this so important? Ada banyak layers of weighing-nya. Bisa jadi gara-gara vulnerability of the actor, terus juga scale atau jumlah orang yang terdampak, bisa juga jadi gravity of harms, seberapa dalam dampaknya, bisa jadi juga apalagi ya, ada banyak sih, dynamics of the bounds. Let's go with this round dynamics. Argumen ini jadi penting because it responds directly to negative point. Nah, misalnya kayak gini. Kalau round dynamics, ya kalian tinggal timbang kenapa ini penting, karena ini berhasil membuktikan bahwa poin yang dibawakan lawan salah tadi, poin yang dibawakan sama lawan kalian tadi salah. So that the moment you are able to point out that they are mistaken, that they don't have likelihood, we provide the likelihood, or we provide the likelihood of why that their points wouldn't happen, ya udah gampang aja, tidak jalan. So masih banyak lagi metrics of why that certain things important, but if you guys are applying this, harusnya sudah setidaknya 75 nilainya. Karena ini tuh kan 70 sampai 80 ya. So 75 is the average, and itu sudah tinggi. Karena kalau kalian lihat di sini, let's take a look at rate, paling tingginya harusnya 75 juga average-nya. Aduh, malah lagi itu average-nya berapa ini? Berapa speech guys itu ya? 6 kali 3, 18 reply-nya ada 6 juga, berarti reply kan setengah dari nilai biasa, berarti dibagi 2, 3, 18 sampai 3, 21, 15, 78 bagi 21, berapa tuh? 8 something kan? 75 ya, poin tertinggi ya. 19, 3 win saja dari 6. Berarti kan kalian bakal 3 kali main, kalian bakal main jadi negatif kan. Nah, ada namanya neck block di dalam di dalam 3-on-3, di mana kalian bakal jauh lebih diuntungkan ketika kalian jadi negatif. Makanya mungkin kalau kalian sudah biasa debat di 3-on-3, kalian ngerasa kok lebih enak jadi kontra ya. Ya itu alasannya, karena neck block. Neck block, what is that? Apa yang dimaksud dengan neck block? Neck block itu terlihat seperti ini. Apa sih? Chat.
Aku udah reply ke email ke Andre lagi itu dengan bukti TF, tapi no response. Should I confirm again or just wait? Emangnya belum masuk ke grup pesertanya kah? Belum, Jir. Tunggu. Ya tunggu aja sih. Belum close regis kan akhirnya? Atau sudah close regis? Sudah. Bukannya tanggal Iko ya kelas regisnya? 6 ya? Gak tau mau kemarin tuh ada extend atau tidak ya. Grup juri tuh baru dibikin kemarin. Ntar, let's check di IG-nya. Ada nggak? Berarti argumen. Bentar ya. Mana sih? Iya sih tanggal 7 kemarin. Yang kalau sudah kirim email tunggu aja sih dulu.